Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kalian sehat, keluarganya juga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke, sebelum kita mulai belajar kali ini, ada baiknya kita berdoa. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga nanti kalian bisa dimudahkan dalam menerap ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian nantinya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin atau materi yang sebelumnya tentang aturan pencacahan, dan saya masih akan menjelaskan tentang contoh soal. Jadi kemarin ada beberapa contoh soal yang saya jelaskan, ini akan saya jelaskan lagi contoh soal yang berbeda supaya kalian banyak memiliki contoh-contoh soal, sehingga nanti kalau kalian akan mengerjakan soal, kalian memiliki banyak referensi sehingga tidak merasa kesulitan. Oke, mari kita simak materinya. Contoh soal masih tentang aturan pencacahan ya, bisa aturan perkalian, bisa aturan penjumlahan. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ratusan. Tentukan banyak ratusan yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ratusan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ratusan ganjil terdiri atas angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ratusan yang nilainya lebih dari 300. Oke, soalnya ini adalah hanya beberapa contoh soal. Semoga ini sudah mewakili untuk soal-soal yang lain. Jadi selain ratusan ganjil, nanti juga sebetulnya bisa ratusan genap. Nanti untuk genap bisa untuk latihan soal nanti ya, kalau saya berikan soalnya. Kita lihat, nanti ada angka, tadi ada angka, diketahui ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun menjadi ratusan. Banyak ratusan yang dapat dibentuk. Nah, tadi adalah yang pertama, soalnya hanya banyak ratusan yang dapat dibentuk. Ada syaratnya? Tidak. Kalau tidak ada syaratnya, berarti ini angka itu boleh diulang. Yang namanya boleh diulang itu berarti boleh ada angka yang sama. Contohnya 222, itu boleh, karena tadi tidak diberi syarat apa-apa, hanya banyak ratusan yang dapat dibentuk. Intinya, kalau tidak ada syarat, berarti maka angka itu boleh diulang. Nah, ratusan itu terdiri dari 3 angka, maka nanti syarat yang paling mudah kalian membuat 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena pada angka ratusan itu terdapat kotak pertama sebagai ratusan, kotak kedua sebagai puluhan, dan kotak ketiga sebagai satuan. Jadi nanti ada 3 kotak yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau nanti soalnya itu berganti ribuan? Bagaimana coba? Ada berapa kotak yang kamu bikin? Oke, betul, 4 ya. Nanti ada 4 kotak yang akan kamu buat atau kamu bikin atau buat ya. Itu kalau soalnya tidak ratusan lagi, tapi soalnya ribuan. Kalau puluhan ribu, nah tadi tinggal mengikuti, kalau puluhan ribu ya 5 kotak. Nah, karena tadi ini terdiri dari 3 angka atau angka ratusan, maka nanti kamu buatlah seperti ini ya. Kalau soalnya ratusan, kalau soalnya ribuan, kamu pilih kamu buat 4 kotak, dan seterusnya, tergantung nanti soalnya disuruh membuat angka atau menyusun angka yang seperti apa. Nah, di soal ini yang perlu kamu perhatikan adalah angka 0. Nih, angka 0. Kenapa? Karena angka 0 itu memiliki sifat khusus, yaitu tidak boleh terletak di awal. Kenapa kalau tidak boleh terletak di kotak pertama atau di awal? Ketika angka ratusan ini diisi 0, maka ini akan tidak lagi menjadi ratusan, tetapi hanya menjadi bilangan puluhan. Jadi syarat utamanya ketika nanti kamu menemukan soal dengan ada angka 0, itu angka 0 itu tidak boleh masuk di kotak pertama. Hanya bisa masuk di kotak kedua, ketiga, dan seterusnya, tergantung nanti soalnya ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan sebagainya. Jadi diingat, yang paling penting adalah angka 0 tidak boleh masuk pada kotak pertama. Pada kotak pertama akan tersisa. Nah, karena tadi ada angka 0 nih ya, karena tadi angka 0 tidak boleh masuk di kotak pertama, maka nanti akan tersisa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah angkanya ada berapa ini? Ada 6 buah angka. Pada kotak pertama ya, diingat kotak pertama. Kemudian pada kotak kedua
Ada berapa? Nih, pada kotak kedua ada yang bisa masuk lagi, yaitu 0. 0 sudah boleh masuk kembali, jadi angka yang masuk pada kotak kedua adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa semuanya boleh masuk? Karena tadi syaratnya boleh diulang. Jadi angka yang masuk pada kotak kedua adalah 7 buah angka, karena boleh diulang ya. Pada kotak ketiga yang dimasukkan jumlah angkanya sama dengan kotak kedua, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena syaratnya boleh diulang, sama ya, persis sama dengan kotak kedua, karena syaratnya tadi boleh diulang. Maka yang akan masuk pada kotak ketiga, bukan kedua nih ya, ketiga adalah 7 buah angka. Oke, mari kita lihat. Isi jumlah angka tersebut pada kotak. Jadi kotak pertama tadi 6 buah, kotak kedua 7 buah, dan kotak ketiga 7 buah. Nah, seperti ini. Jadi 6, 7, 7. Hasilnya adalah kita menggunakan aturan perkalian. 6 kali 7 kali 7 sama dengan 294. Jadi semoga saya mengalihkannya betul ya. Nanti kalau betul tidak apa-apa, bisa kamu betulkan sendiri. Untuk soal selanjutnya, banyak bilangan ratusan terdiri atas angka-angka berbeda. Nah, sekarang ada syaratnya. Angka berbeda, ratusan tapi angkanya berbeda. Masih sama dengan soal pertama, langkahnya adalah kamu membuat 3 kotak yang terdiri ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan pada angka 0. Angka 0 tidak boleh berada di kotak pertama, hanya bisa masuk di kotak kedua dan ketiga. Nah, jadi masih sama ya, angka 0 itu tetap tidak boleh masuk di kotak pertama, hanya bisa masuk nanti di kotak kedua dan ketiga. Nanti akan diperoleh seperti ini, sehingga pada kotak pertama akan tersisa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada 6 buah angka. Nah, pada kotak kedua itu 0 sudah boleh masuk lagi. 0 sudah boleh masuk kembali menjadi angka pada kotak kedua. Tetapi karena syaratnya tidak boleh ada angka yang sama, kita misalkan. Jadi kamu boleh misalkannya bebas ya. Ini contohnya, angka 1 sudah dipakai di kotak pertama, maka bisa masuk kotak kedua. Yang bisa masuk di kotak kedua adalah hanya 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada 6 buah angka. Jadi kalau angka 1 sudah dipakai, maka sisanya tinggal ini 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada berapa? 6 buah angka. Nah, pada kotak ketiga, misalnya angka 1 dan angka 2 sudah dipakai di kotak pertama dan kedua, maka yang bisa masuk ke keduanya nih ya, pada kotak ketiga, misal angka 1 dan 2, misalnya angka 1 dan 2 sudah dipakai di kotak pertama dan kedua, maka yang bisa masuk ke kotak ketiga adalah angka 0, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya 5 buah angka. Ya, jadi kalau sudah masuk angka 1 dan 2, berarti sisanya hanya 0, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada 5 buah angka. Nah, hasilnya tadi yang 6 buah angka, 6 buah angka, dan 5 buah angka dimasukkan ke ratusan, ribuan, dan satuan. Maka akan dihasilkan nanti 6 kali 6 kali 5 sama dengan 180 susunan bilangan ratusan yang angkanya berbeda. Ini sama model seperti ini adalah seperti cara membuat biasanya nomor ya, nomor-nomor tertentu, nomor undian yang tidak boleh ada angka yang sama. Nah, yang ketiga adalah banyak ratusan ganjil terdiri atas angka yang berbeda dapat dibentuk. Sekarang ada syarat ratusan ganjil tetapi angkanya bisa berbeda. Mari kita lihat. Masih sama dengan soal pertama, kamu harus membuat yang namanya tetap kotak ya, 3 kotak yang terdiri ratusan, puluhan, dan satuan. Karena syaratnya ratusan ganjil, maka yang membuat ganjil adalah kotak ketiga, yaitu angka 1, 3, dan 5. Jadi angka yang suatu bilangan dikatakan ganjil atau genap itu berada di angka terakhir. Karena ini ratusan, maka ini berada di kotak ketiga.
Nah, angka-angka yang bisa membuat genap atau ganjil ya angka-angka genap atau ganjil itu sendiri. Maka di sini karena tadi angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka yang bisa membuat ganjil adalah angka 1, 3 dan 5. Jumlahnya ada berapa angka? 3 buah angka. Jadi nanti 3 buah angka ini langsung bisa masuk di kotak ketiga. Jadi ingat, yang dikatakan ganjil atau genap itu kamu isi dulu adalah kotak terakhir, ya. Caranya, nah ini ya sudah ya. Nanti ini akan dimasukkan di kotak ketiga. Pada kotak pertama, misalnya angka 3 sudah dipakai, maka akan tersisa 1, 2, 4, 5 dan 6. 0 diingat, 0 tetap tidak boleh masuk di kotak pertama. Jadi jumlah angkanya hanya tersisa 5 buah angka. Pada kotak kedua, misal angka 3 dan 4 sudah dipakai pada kotak ketiga dan pertama, maka akan tersisa angka 0, 1, 2, 5, dan 6. Syaratnya ya, angka yang dibentuk berbeda dan 0 sudah bisa masuk di kotak kedua. Maka jumlah angka yang masuk pada nanti yang dimasukkan kepada kotak kedua adalah 5 buah angka. Jadi akan seperti ini. 3 tadi adalah yang membuat angka itu bisa dikatakan genap atau ganjil 3. Kemudian 5, 5. 5 itu adalah kotak pertama karena 0 tidak boleh masuk. Sedangkan 5 lagi pada kotak kedua karena 0 sudah bisa masuk. Hasilnya adalah 75 susunan bilangan ganjil yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Selanjutnya, banyak bilangan ratusan yang nilainya lebih dari 300. Oke, nilainya lebih dari 300. Sama ya, kita buat kotak dulu. Karena syaratnya ratusan lebih dari 300, maka yang namanya lebih bisa mengatakan lebih dari 300, dari 400, dari 500, itu yang diisi adalah kotak berapa? Kotak yang mana? Nah, kotak pertama dulu. Kalau tadi yang ganjil genap kotak terakhir, sekarang kalau lebih dari 300, lebih dari 400, kurang dari 300, kurang dari 200, yang diisi adalah kotak pertama dulu. Diambil angka-angka yang memenuhi syarat. Nah, karena ini lebih dari 300, maka boleh dong kita tulis 3, 4, 5, dan 6. Syarat angka yang dibentuk lebih dari 300. Jumlah angka yang dapat masuk adalah 4 buah angka ini ya, 3, 4, 5, dan 6. Pada kotak kedua, misal ada 5 angka pada kotak kedua misal angka 5, ini angka 5 ya. Angka 5 ini sudah dipakai di kotak pertama. Maka jumlah angka yang memenuhi adalah tersisa tinggal 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi nanti yang bisa masuk adalah 6 buah angka. Pada kotak ketiga, misalnya angka 5 dan 2 sudah dipakai pada kotak pertama dan kedua, maka tersisa 0, 1, 3, 4, dan 6. Jumlahnya ada 5 buah angka. Oke, ini yang banyaknya ratusan yang nilainya lebih dari 300, kita anggap berbeda nilainya ya, maksudnya angkanya tidak boleh ada yang sama. Hasilnya adalah 4, tadi adalah kotak pertama yang bisa masuk angka 3, 4, 5, dan 6, itu ada 4 buah angka, kotak kedua ada 6 buah angka, dan kotak ketiga ada 5 buah angka. Maka hasilnya adalah nanti 4 kali 6 kali 5 sama dengan 120 susunan bilangan. Oke, semoga saya betul mengalihkan. Nah, contoh soal selanjutnya ini berbeda. Kalau tadi kita bermain angka, nah sekarang kita bermain yang lainnya. Jadi nanti ada soal itu tentang angka, ada soal juga tentang bukan angka. Nah, soalnya seperti ini. Dua kelompok anak harus mengirimkan 5 orang masing-masing seorang anak. Jadi dua kelompok anak harus mengirimkan 2 orang maksudnya. Dua kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Kelompok kedua terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tentukan berapa banyak cara memilih pemilihan 2 orang tersebut. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan antara laki dan perempuan.
ada yang memiliki ini, ada yang tidak bersyarat, ada yang memiliki syarat. Berapa banyak cara pemilihan dua orang tersebut? Nah, kita lihat. Karena tanpa syarat, maka pasangannya bebas. Ya, jadi bebas ya. Jadi boleh dari kedua kelompok itu, boleh keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan tanpa memperdulikan dari kelompok pertama atau kedua. Jadi bebas ya, kalau nggak ada syarat. Jadi boleh kelompok A laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan, atau keduanya dicampur dua kelompok. Nah, sehingga dapat diperoleh karena kelompok pertama jumlahnya 12 peserta, itu diperoleh dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Jadi kesampingkan jenis kelamin, maka terdapat 12 peserta. Dan kelompok kedua adalah 10 peserta, yaitu 4 laki-laki dan 6 perempuan. Ini juga sama, kesampingkan laki-laki dan perempuan. Maka nanti bisa dicari menggunakan aturan perkalian, yaitu 12 kali 10 sama dengan 120 cara. Jadi nanti ada 120 cara. Soal yang selanjutnya, berapa banyak cara pemilihan dua orang tersebut jika harus berpasangan antara laki-laki dan perempuan? Jadi yang selanjutnya adalah ada pasangannya, laki-laki dan perempuan. Dua orang yang terpilih harus berpasangan, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu satu, laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua, dan yang kedua, atau perempuan dari kelompok pertama dan laki-laki, ini bukan perempuan ya, dan laki-laki dari kelompok kedua. Laki-laki dari kelompok pertama 5 orang dan perempuan dari kelompok 2 6 orang. Maka akan diperoleh hasil nanti 5 kali 6 sama dengan 30 cara. Yang kedua, banyaknya perempuan dari kelompok pertama 7 orang dan banyaknya laki-laki dari kelompok kedua adalah 4 orang, maka 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, ini nanti hasilnya menggunakan aturan penjumlahan. Jadi kalau sudah di kedua kemungkinan ini ketemu hasilnya, maka dapat diperoleh hasil akhir adalah 30 ditambah 28 sama dengan 58 pasangan. Oke. Bagaimana? Cukup jelaskan penjelasan saya? Mungkin ada beberapa tipe, Ibu mohon maaf. Semoga tidak mengurangi kamu belajar. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Nah, ini dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti lain kali akan saya sambung lagi. Mungkin untuk tugas untuk tugasnya nanti minggu depan ya, karena kebetulan minggu ini kalian ada pramuka sistem blok. Jadi saya tidak bisa memberi tugas terlalu banyak tugas. Jadi tugasnya akan saya berikan minggu depan sekaligus untuk kelas yang lainnya. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu. Jika dirasa kurang atau merasa ada yang kurang, nanti silakan kamu bisa menghubungi saya via Jabri. Saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu kalian, walaupun sampai malam insya Allah akan saya balas. Oke. Kita akhiri pelajaran kali ini. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker jika sedang keluar rumah, tetap menjaga jarak, tidak usah terlalu sering berkumpul-kumpul untuk kegiatan yang tidak jelas. Oke, untuk kali ini kalian harus sabar dulu sampai semuanya membaik. Oke, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat, memberikan berkah, dan memberikan ilmu yang luar biasa buat kalian. Oke, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian dimudahkan, selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari yang jelek-jelek, dijauhkan dari yang buruk-buruk, selalu dilindungi olehnya, dan juga keluarganya semuanya senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang sekali, tapi saya berharap kita sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana caranya membuat kalian bisa memahami apa yang saya terangkan, dan semoga kalian juga belajar dengan rajin. Jangan lupa tugas-tugasnya segera dikumpulkan karena sudah mendekati
penilaian akhir semester, jangan sampai nanti nilainya saya kosongi atau saya beri nilai yang tidak sesuai keinginan kalian atau tidak tuntas. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.